Oh ya, sebelum ini ya, saya kelupaan, tolong nanti Anda bentuk kelompok-kelompok ya. Karena nanti dalam terserah, ini mau Anda kelompok kemarin ketuanya Iklil ya? Iya, Pak. Iklil ya ketuanya ya? Halo Iklil? Halo, iya, Pak. Ya. Nah, ini nanti mau, kalau saya lihat sih 47, nanti satu kelompok maksimal 5 orang. Nah, itu mau bentuk sendiri atau dibentuk oleh saya? Kalau bentuk oleh saya urutkan absen saja. Sendiri aja, Pak. Oke, kalau sendiri, maaf ini saya lagi batuk. Ya, AC-nya dingin sekali. Kalau sendiri, silahkan Anda bentuk kelompok sendiri maksimal 5 orang. Nanti karena petugas-tugas nanti saya bersifat kelompok saja. Mengingat mahasiswanya banyak sekali, ini 47 kalau saya lihat list di Ignatius itu. Jadi kita kelompok aja, 5 orang maksimal dalam satu kelompok. Nah, kalau nggak salah yang kemarin itu sudah mulai ada penugasan kan ya? Saya sudah kasih penugasan di Mas ya? Iya, Pak. Ya, yang ada di pertemuan hari ini di LMS ada penugasan itu. Nah, itu nanti Anda bentuk kelompok sendiri ya. Ikuti aja instruksi yang ada di situ. Nanti pada saat deadline-nya itu Anda sudah, ya mestinya kelompok sudah terbentuk dari sekarang. Ya, itu aja. Oke, kita lanjut ke materi. Kemarin kita sudah membahas user based collaborative filtering, sekarang kita akan membahas tentang item based collaborative filtering. Ini saya ambil dari bukunya Dietmar Janah. Buku Dietmar Janah juga sudah ada di LMS. Silakan Anda download. Dan saya ambil dari situ. Nanti seandainya ada tugas ataupun kuis tentang itu ya Anda belajar dari buku itu aja, Dietmar Janah. Ya, dan selain Dietmar Janah juga sekarang tingkat visibility tentang informasi sudah begitu besar, begitu tinggi ya. Anda googling mencari sebuah informasi sangat gampang sekali. Ya, silakan Anda cari, selain di buku itu juga Anda cari dari beberapa referensi-referensi dari Anda berselancar di dunia internet tentunya. Oke. Cari lecture notes itu ya. Lecture notes itu tulisannya gini. Jadi kalau Anda mau belajar secara lebih simpel, cari yang ini, kata kuncinya lecture note gitu ya. Di sini apa, mau tentang apa? Tentang item based collaborative filtering atau tentang user based collaborative filtering, lecture notes. Kalau perlu mau cari file yang ada PDF ya .pdf, .pptx misal gitu ya, terserah. Kata kuncinya yang penting ya. Nanti kalau lecture note itu biasanya dalam bentuk slide-slide. Ada yang dalam bentuk seperti diktat juga bisa, ada yang berbentuk slide juga bisa. Banyak juga yang berbentuk slide. Ya, silakan. Sekarang Anda sudah diuntungkan dengan zaman yang sudah modern, beda dengan zaman saya dulu waktu kuliah. Dulu masih mengandalkan perpustakaan kalau cari informasi tentang materi kuliah gitu ya. Sekarang Anda nggak usah. Ya, dari rumah aja udah bisa gitu ya. Dengan berselancar di dunia internet, informasi sangat banyak sekali. Oke, item base. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas yang user base. Ya, user base yang rekaman saya itu. User base collaborative filtering. Betul ya, kemarin user base, siapa tahu saya salah. Coba Iqlil, betul ya? Iqlil, pertemuan kemarin Iya, Pak. user base ya? Iya. Betul ya? Ya, siapa tahu saya salah. Ya, oke. Berarti yang sekarang yang lain itu ya, item based collaborative filtering. Jadi apa itu item based collaborative filtering? Ya,
Kemarin ini kita sudah bahas tentang user base collaborative filtering. Jadi di sini meskipun user base collaborative filtering gitu ya, ini sudah di-apply secara sukses gitu ya, sukses diaplikasikan dalam banyak domain-domain yang berbeda, gitu ya. Tapi ini masih ada masalah jika berhadapan dengan e-commerce yang besar, large e-commerce, gitu ya. Large e-commerce site ini kok ke bawah. Sambil bikin slide-nya. Ya, nah gini. Nah, ini jadi masalah jika berhadapan dengan large e-commerce site. Jadi situs-situs e-commerce yang besar gitu ya, yang datanya sangat banyak gitu ya, di mana di situ usernya itu ya ada millions ya, ada berjuta-juta, millions of user dan juga millions of catalog item. Jadi itemnya juga jutaan gitu ya. Nah, dengan demikian sistem itu perlu untuk melakukan scan untuk sekian banyak potensial neighbor ya, jadi potensial tetangga gitu ya. Tetangga dan ini make it impossible ya, tidak mungkin untuk compute prediction secara real time. Karena cara kerja dari service collaborative filtering itu memang secara real time. Dia learning-nya itu dilakukan secara real time pada saat itu. Jadi ada user yang mengakses sistem, kemudian dia nanti rekomendasikan, ya dia secara real time gitu. Nah itu sistem itu harus melakukan scanning. First number, jadi jumlah yang sangat besar untuk potensial neighbor yang menjadikan kemarin intinya itu dalam service collaborative filtering itu kan kita mencari sistem ya maksudnya, sistem itu mencari neighbornya kan, mencari tetangga dari user itu ya, artinya tetangga itu adalah yang punya taste yang sama. Jadi yang dihitung adalah similarity user ya kemarin ya, pertemuan kemarin similarity user. Nah ini kemungkinan untuk mencari neighbor itu kan jadi banyak sekali gitu ya. Kemungkinan neighbor yang apa tuh tetangga yang mungkin gitu ya, itu sangat banyak dan itu yang kita pilih gitu ya. Mana tetangga yang akan digunakan untuk memprediksi rating. Itu sangat banyak dan ini make it impossible ya to compute prediction secara real time. Nah, itu yang user base ya. Kemudian large scale e-commerce site itu sering, jadi yang e-commerce yang besar itu sering mengimplementasikan different teknik yang berbeda yang disebut sebagai item based recommendation atau item based collaborative filtering sama aja ya. Jadi tidak user based tetapi item based. Nah, item based itu yang gimana? Nah, nanti akan kita lihat item based seperti apa. Nah, item to item collaborative filtering ini kadang-kadang disebut juga gini ya, item to item atau item based sama saja ya. Bisa pakai istilah-istilah yang beda karena ini memang biar Anda terbiasa bahwa ada beberapa penyebutan gitu ya terhadap item based collaborative filtering. Item to item collaborative filtering adalah teknik yang digunakan oleh Amazon.com. Anda tahu Amazon.com? Amazon itu adalah situs e-commerce yang terbesar di dunia. Bahkan siapa itu? Bosnya itu Jeff Bezos atau siapa ya? Itu merupakan salah satu orang terkaya di dunia kan, Amazon, bosnya Amazon itu ya. Ya, ini memang keunggulannya dia termasuk e-commerce besar yang menerapkan awal-awal rekomendasi sistem di dalam situsnya, ya Amazonnya. Ini pelopornya memang untuk penggunaan rekomendasi sistem di dalam situsnya. Amazon.com to recommend books, CD kepada their customer, jadi kepada customer-customernya. Jadi dia menggunakan item ini, item based collaborative filtering. The main problem with the traditional user base yang sudah kita pelajari kemarin adalah algoritma ini tidak scale. Tidak scale itu artinya tidak apa ya? Di sini dia tidak handal ya, reliable untuk large number of user and catalog item. Jadi dia tidak handal jika digunakan untuk situs e-commerce yang besar, di mana terdapat jutaan user maupun jutaan katalog item. Ya. Nah,
kita lihat perbedaan utama. Nah, kadang orang nyebutnya user based collaborative filtering, ada yang lebih lengkap lagi user based nearest neighbor. Jadi karena ini basisnya adalah pencarian neighbor kan sebenarnya. Sering nyebutnya secara lengkap user based nearest neighbor collaborative filtering. User based ini recommendation berdasarkan pada similarity of two users. Jadi ngitung-ngitung setiap pasangan dua user itu similarity-nya seperti apa antara user 1, user 2, user 1, user 3, atau active user ya, active user dengan user 1, active user dengan user 2, active user dengan user 3, dan seterusnya. Nah, sementara itu yang item base, ya ini sebenarnya ada nearest neighbor yang akan kita bahas. Nah, ini adalah rekomendasi ini berbasis pada perhitungan similarity antara dua item ya, dua item berbasis pada rating orang-orang terhadap dua item tersebut. Ya, jadi similarity-nya itu item di sini ya di ini. Tapi tetap kita memperhatikan data rating orang lain gitu ya, tapi untuk dua item ini. Jadi dalam mencari similarity antara item-item kita memanfaatkan rating-rating yang sudah diberikan oleh community, oleh orang-orang. Ya, itu item based collaborative filtering. Kemudian ini saya ini dulu, saya ini nggak usah nanti saya kirimlah data saya benar-benar ini ya di LMS, nanti saya update lagi. Ya, nah oke. Karena kita bicara tentang similarity ya, kalau user base itu kan similarity antar user. Kalau item base berarti kita menghitung similarity antar item gitu ya. Nah, kalau kita bicara similarity berarti kita bicara bagaimana cara menghitung similarity ini sih gitu ya. Nah, ada beberapa rumus similarity yang kita gunakan kemarin pada saat user based collaborative filtering. Itu saya sudah perkenalkan Pearson ya, Pearson similarity ya, Pearson similarity. Nah, untuk yang sekarang isu dulu. Saya ambil tisu dulu. Ada yang tumpah minumnya, minuman tumpah di meja. Ya, oke. Lanjut. Ya, kosen similarity ini salah satu yang akan kita bahas. Kemarin kita sudah membahas yang Pearson ya, Pearson similarity. Sebenarnya pada saat Anda menggunakan user based collaborative filtering juga bisa memanfaatkan kosen similarity juga, dan juga rumus-rumus similarity itu banyak yang lain. Anda bisa lihat di buku Dietmar Jannah yang sudah saya upload di LMS. Silakan Anda baca-baca di situ. Ada banyak ini rumus-rumus ya, metode-metode untuk menghitung similarity ini. Nah, sekarang kita lihat salah satunya ya, kosen similarity. Setelah kemarin kita ada Pearson ya. Ini kosen similarity adalah metrik. Metrik itu maksudnya parameter ya, parameter yang digunakan untuk mengukur sejauh mana ya similarity antara, atau how similar, seberapa sama itu ya, antara dua item atau dokumen. Ya bisa item, dokumen. Sebenarnya kenapa disebut dokumen? Ini karena awal-awal konsep similarity itu muncul itu ini pada saat menghitung ini kesamaan antar antar beberapa dokumen, antar dua dokumen terutama, antar dua dokumen nanti kan dipasang-pasangkan jadi beberapa dokumen. Jadi menghitung similarity antar dokumen biasanya ini di dalam area text mining ya. Ya, tanpa melihat ukurannya gitu ya, nggak harus melihat ukurannya.
Oke, tapi ini sekarang diperluas bahwa similarity itu tidak harus dokumen, tetapi bisa juga item secara umum. Nah, kita bisa menghitung similarity antar item. Item itu bisa apa saja. Item itu artinya produk, ya. Produknya bisa apa aja. Bisa ya film, bisa smartphone, bisa laptop, bisa macam-macam ya produk-produk yang dijual di e-commerce. Ada contohkan banyak sekali. Ya, item bisa sepatu dan sebagainya. Oke. Cosine similarity ini mengukur nilai cosine ya. Cosine dari sebuah sudut ya, sudut antara dua vektor yang diproyeksikan dalam multidimensional space, dalam ruang multidimensi. Nah, ini perumusannya seperti ini. Ini bentar ya, ini measure the similarity of document of any type. Jadi bisa dokumen, bisa macam-macam juga, nggak harus dokumen ya. Memang ini awalnya itu, lahirnya itu kan, bukan lahirnya, kalau lahirnya sih sebenarnya sudah lama, sebelum ada era text mining. Tapi ini untuk pemanfaatan implementasi di awal-awal itu untuk menghitung similarity antar dokumen. Tapi sekarang sudah diperluas untuk similarity item-item yang macam-macam gitu ya. Jadi similarity antara dua item katakanlah gitu ya, item P sama item Q, di mana P dan Q itu berupa vektor di sini. Ini sudah dinyatakan dalam vectors. Ya, ini juga vektor. Nah, cosinus theta, jadi theta, rumus dari cosinus theta itu kan Anda sudah tahu dulu waktu Anda belajar aljabar linear saya kira, dan ini sudah saya kira sudah pelajaran sejak mungkin SMA ya, SMA atau SMP ya. Tapi di aljabar linear kemarin Anda sudah dapatkan, saya kira cosine, jadi cosine dari theta yang dibentuk, theta itu sudut yang dibentuk oleh dua vektor P dan Q ya. P dan Q itu di dot produk ya dari dua vektor dibagi dengan kardinalitas atau ukuran dari vektor itu dikalikan ya. Sehingga kalau di sini dot produk dari dua vektor P dan Q berarti nanti masing-masing elemennya dikalikan. Kemudian kalau kardinalitas itu adalah ukuran ya, ukuran dua vektor ini skalaran ya, ini berarti vektor ya, ini vektor ya. Ini panjangnya berapa kan gitu kan kardinalitas itu. Nah, ini adalah sigma PI kuadrat, kalau itu untuk vektor P dikuadratkan masing-masing, dijumlahkan semuanya baru nanti diakarkan, demikian juga untuk vektor Q. Nah, ini kalau misal ini gambarannya ya. Kita menghitung kesamaan antara Kung Fu ini. Kung Fu Panda ini siapa namanya? Saya pernah nonton itu lama. Sudah lupa namanya ya. Ini kan di film Kung Fu Panda ya. Ini kesamaan antara ini dan ini gitu ya. Ini itemnya katakanlah. Nah, ini untuk vektor. Dari fitur-fitur yang ada tergantung yang mau dibuat vektor apa nanti ya. Jadi pengukurannya kesamaan berdasarkan apa. Oke, ini misal membentuk vektor seperti ini membentuk vektor seperti ini. Nah, ini adalah sudut ya nanti, ini untuk theta. Nah, ini cos theta itu adalah nanti ya ini perumusannya ya. Jadi dot produk dari dua vektor dibagi dengan perkalian kardinalitas dari dua vektor tersebut. Ya. Nah, semakin ini kecil sudutnya, ya, semakin kecil sudutnya kan berarti semakin sama kan gitu ya. Cuman kan nilai kosinusnya gimana sih? Nah, gitu ya. Nilai kosinus dari theta. Anda tahu bahwa kosinus 0 derajat berapa? 1 kan? Artinya kalau dia berimpit itu kan 0 derajat, dia kan berarti sama. Kalau sama itu 1. Kosinus 0 adalah 1. Nah, 1 itu artinya sama ya. Dan kurang dari 1 untuk yang lain ya, sudut yang lain. Jadi dua vektor dengan orientasi yang the same orientation mempunyai cosine similarity 1 ya. Jadi ini tanpa melihat ini ukurannya panjang atau pendek ya, tapi kalau orientasinya sama, arahnya sama gitu ya. Kan vektor itu ada arahnya gitu ya.
Nah, ini jika arahnya sama berarti berimped vektornya 1 dan nah, ini kok. Nah, 1 ya. Dua vektor 90 derajat ini mempunyai similarity 0. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, Anda tahu karena kosinus pi per 2 itu kan 0 ya. Dan dua vektor yang secara diametrically itu berlawanan, artinya dua vektor yang berlawanan arah itu mempunyai similarity -1. Tapi simetris itu ya. Ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Gambarnya gini. Misal ini sudut antara ini contoh Prancis dan Italia itu quite similar ya, agak sama karena ini close to 0 derajat. Artinya cos θ-nya itu mendekati 1, berarti ini hampir mendekati. Nah, sementara ini ball and crocodile itu are not similar gitu ya. Di sini θ-nya itu mendekati 90 derajat, alias cosinus θ-nya itu mendekati 0. Sementara, ini contoh aja ya, Prancis, two vector similar but opposite, ini Paris, Prancis, Roma, Italia, contoh aja lah, ini nggak usah diperhatikan ya, ini apa, ini cuma contoh saja. Artinya kalau dia berlawanan arah, ya, the first one in city country, while the second country is close to 180 derajat. Jadi ini berlawanan arah tapi mendekati gitu ya. Sebenarnya sama, cuma dia berlawanan gitu, berlawanan. Jadi ya jadinya nggak sama gitu ya, karena sudah arahnya beda. Bahkan sangat tidak sama, bahkan berlawanan gitu ya sebutannya. Kemarin waktu kita membahas tentang Pearson, itu juga antara -1 sampai 1 kan. Kemarin sudah kita bahas kalau mendekati 1 itu hampir mirip, kalau nanti mendekati -1 itu justru berlawanan gitu ya. Ininya perilaku behaviornya kalau misal user ya, atau mungkin tesnya itu bisa malah berlawanan gitu ya, berlawanan, bukan hanya tidak sama tetapi malah justru berlawanan. Oke. Ya gitu ya, lanjut. Masih cosine similarity. Since we are finding the cosine of the vector, jadi ini antara -1 sampai dengan 1, tadi sudah saya jelaskan, di mana -1 itu menunjukkan bahwa dua item itu adalah berlawanan ya, dissimilar, sama sangat berbeda, sangat bertolak belakang lah gitu ya, sangat bertolak belakang. Dan saat itu menunjukkan bahwa dua item itu secara komplit sama gitu ya, artinya sama persis, completely similar. We will now see how we can use cosine similarity untuk mengukur untuk menentukan how similar the movies are. Nah, ini contoh, kita pakai contoh movies. Jadi kita akan melihat bagaimana penggunaan cosine similarity untuk mengukur kesamaan antar movie. Nah. Wah, ngejar gini banyak gangguan ya. Ya, lanjut. Ini sebenarnya kalau kuliah online gini agak sedikit kaku ya. Kalau di ruangan tuh sedikit bisa lebih fleksibel sebenarnya. Bisa berinteraksi langsung, kita bisa dagel-dagel gitu ya. Kalau online gini kayaknya agak susah, karena interaksinya kan susah. Oke, tapi nggak apa-apa lah. Kayaknya pengajaran masa depan ya seperti ini. Walaupun suatu saat pasti akan dikangenin untuk kembali lagi bertatap muka gitu ya, karena lebih hangat tentunya. Ada kehangatan, ada suatu kontak batin yang lebih kuat gitu ya jika kita mau bertemu secara langsung. Oke, ini contoh ya, contoh. Kita punya movie ratings
yang diberikan oleh beberapa user-user yang berbeda. Jadi ada Amy, dia merating Pulp Fiction itu 4, Amy merating The Godfather itu ratingnya 5, Kelvin merating Pulp Fiction dan seterusnya. Nah, ini data mentahnya ya, data mentahnya. Tapi tentunya kita mungkin sulit nanti untuk meresume dari penampakan tabel yang seperti ini, sehingga langkah pertama kita harus membuat sebuah matriks user item rating ya, dalam bentuk seperti ini. Jadi Amy itu sudah merating Pulp Fiction, ini movie ya, movie. Kemudian Forrest Gump dia belum pernah merating. Kemudian Godfather dia sudah pernah merating dan ratingnya adalah 5. Sementara Kelvin ini belum pernah merating yang Godfather. Robert ini sudah merating semuanya, David belum pernah merating ini, Bradley belum pernah merating ini. Nah, ini kan lebih mudah untuk dilihat. Ya, ini lebih mudah untuk dilihat. In this matrix user, Amy has already read, watched movie ini Pulp Fiction dan juga The Godfather, tapi belum pernah menonton movie Forrest Gump. Ya, dia tidak bisa merating, ya dia tidak ada rating untuk Forrest Gump. Kita akan menggunakan above matrix. Matrix ini sebagai contoh, dan kita akan menerapkan item base collaborative filtering dengan memanfaatkan cosine similarity untuk menentukan how similar ya, how similar antar movie yang ada di sini. Oke, nah itu contohnya ya. Coba Anda pahami dulu, lihat-lihat baik-baik ya. Ini seperti user based collaborative filtering kemarin ya. Jadi kita punya awalnya itu punya matriks rating ya, matriks rating di mana di sini item versus user. Item-itemnya ini user-usernya. Kan gitu ya. Sebelum ke langkah lebih lanjut. Oke, selanjutnya step 2. Setelah kita punya matriks seperti tadi, sekarang kita menghitung similarity antar, nah ini contoh ya, kita mau, nah konteksnya sekarang coba kita mau memprediksi si Amy ini itu ratingnya berapa sih untuk Forrest Gump, nah gitu ya, rating Amy untuk Forrest Gump itu berapa sih, ya. Sekarang kita lihat caranya gimana. Untuk menghitung similarity antara movie Pulp Fiction dan Forrest Gump, nah kita akan menghitung similarity antara, kan yang Forrest Gump ini yang akan diprediksi ya. Kita akan menghitung Pulp Fiction dan Forrest Gump. Kenapa Forrest Gump yang diprediksi? Ya, karena ini kan Forrest Gump yang dia belum pernah rating itu ya. Ini contohnya kita active usernya Amy itu ya. Nah, Pulp Fiction dan Forrest Gump contoh ya. Nah, oke. We will first find all user yang pernah merating both movies, yang pernah merating Pulp Fiction dan Forrest Gump. Siapa saja? Pulp Fiction dan Forrest Gump. Yang pernah merating keduanya adalah Kelvin, Robert, dan Bradley ya. Jadi Kelvin, Robert, dan Bradley. Jadi yang pernah merating keduanya, Forrest Gump ya, dan Pulp Fiction. Ini Robert juga pernah merating keduanya, Bradley pernah merating keduanya. Ya, oke. Ya, jadi Kelvin, Robert, dan Bradley. Oke, sehingga kita bisa menyusun vektornya seperti ini. Vektor yang pertama itu Kelvin merating 5. Oke, kita lihat dulu lagi. Nah, ini kan untuk Pulp Fiction, itu kan dia pernah merating 5. Jadi vektor 1 itu untuk Pulp Fiction ya. Kelvin merating 5, Robert 3, Bradley 1. Jadi 5 untuk Kelvin, 3 Robert, ini Bradley 1. Ini V1 itu Pulp Fiction. Sementara untuk Forrest Gump, ini
Kelvin merating 2, 3, 3 nih ya. Kelvin Robert Bradley 2, 3, 3. Ya. Jadi 2, 3, 3. Idenya gimana sih ini? Bagaimana kesamaan antara Pulp Fiction dan Forrest Gump? Nah, kita cari yang dua, yang ini, yang ada rating di antara keduanya ini, ya sudah merating duanya, Pulp Fiction dan Forrest Gump. Nah, oke. Kita itu set. Kita hitung similarity-nya, bukan kita hitung ya maksud saya. Kita buat vektornya. Nah, nanti kita hitung similarity-nya. Jadi menghitung similarity dan Pulp Fiction dan Forrest Gump itu berdasarkan dari rating orang lain juga. Jadi dari perilaku rating ini kita akan lihat tingkat kesamaan dari Pulp Fiction dan Forrest Gump. Oke, contoh. Oke, ini ya. Ini berarti kita pakai cosine similarity. Jadi 5 kali 2 karena dot metric dari ini kan berarti 5 kali 2 tambah 3 kali 3 tambah 1 kali 3. Ini kan tadi. Jadi dot metric tadi kan rumusnya gini. Ya, dot metric dari 2 ini dibagi dengan perkalian kardinalitas. Kardinalitas itu ya berarti dari jumlahan kuadrat, terus kemudian diakarkan. Jadi ini ya, yang untuk V1, vektor 1, itu kardinalitasnya adalah 5 kuadrat, 25 tambah 9 tambah 1. Baru nanti ditambahkan, kemudian diakarkan. Ya. Terus yang ini 4, 9, 9, tambahkan semua, baru kemudian nanti diakarkan ya. Atau ini kali ini diakarkan juga sama saja ketemunya. Ya, jadi akar ini kuadrat diakarkan, akarkan. Nanti ketemu 0,792. Ini adalah similarity antara Pulp Fiction dan Forrest Gump. Oke. Nah, sampai sini ya. Bisa diterima ya. Nah, lanjut. Atau mau dilihat lagi? Kadang itu kita perlu mengulang lagi. Ini dari mana. 531 dari sini tadi ya. Ini 531, 233. 233 ini dikalikan, dibagi dengan kardinalitas dari masing-masing vektor. Oke, ketemu 0,792. Jadi Pulp Fiction dan Forrest Gump ini punya tingkat similarity 0,792. Ya, tergantung Anda menetapkan threshold yang disebut sebagai similar itu mulai dari berapa gitu. Kalau Anda menganggapnya mulai dari 0,8 ya berarti ini nggak masuk yang similar banget gitu ya. Tapi kalau Anda batasnya adalah 0,75 atau 0,7 ya berarti ini masuk. Tergantung Anda nanti penentuan tingkat similarity-nya. Dan itu juga bisa masuk analisa nanti untuk tingkat similarity berapa. Itu kan nggak ada sebuah ketentuan yang berlaku secara umum gitu ya. Kemudian dengan cara yang sama, we can calculate the cosine similarity of all the movies and our final similarity matrix adalah seperti ini. Nah, kita nanti ngitung juga untuk similarity yang lain ya. Contoh nanti antara Forrest Gump dan contoh ini kan tadi 0,792 itu kan gini. Tadi yang Pulp Fiction dan Forrest Gump ya. Kita misal Pulp Fiction dan contohnya yang untuk kasus Emmy ini Forrest Gump dan Godfather contohnya ya. Forrest Gump dan Godfather itu 0,8 ya. Coba ini gimana ngitungnya? Ya, coba ya. Ini semoga bisa buat nulis di sini. Antara similarity, oh bisa. Antara misal tadi saya mau bilang apa tadi? Forrest Gump ya. Pulp Fiction dan Forrest Gump. Ini aja. Nah, cari yang rating yang user yang merating dua ini, Pulp Fiction dan Forrest Gump. Sorry kok Forrest Gump sih saya tadi Godfather ya. Contoh ini ya.
Godfather ini G. Nah, ini kan, saya kan mau mencontohkan yang ini. Berarti kan Forrest Gump dan Godfather. Ya, baik, mana yang sudah rating dua-duanya? Forrest Gump dan Godfather itu adalah Robert. Oh, cuma ini. Ya, cuma ini ya. Tidak ada yang lain yang dua-duanya. Ya udah, berarti kita punya vektor ini ya. Jadi vektor 1, kalau langsung dikalikan similarity-nya aja. Berarti kan, ya udah ini berarti vektor 1, berapa tadi? 32 sama 12. Benar ya? 32, 12. 3, yang satunya vektor 32, yang satunya vektor 1, 2. Gitu ya. Yes, oke. Nah, berarti similarity F dengan G itu gimana? Berarti 3 kali 1 tambah 2 kali 2 dibagi dengan koordinalitas dari ini. Jadi 9 tambah 4 diakarkan. Kalikan akar dari 1 tambah 4. Udah pakai tombak kalkulator. Oke ya, tombak kalkulator. 9 tambah 4, 13. Waduh, kalkulator saya nggak ada akar. Mana rumus akar? 0,36. 0,36 kali akar 5 berapa? 0, kok apa akar 13 kok 0,36 sih, salah tadi. Akar 5 itu 2,23. Coba akar 13 tadi 13 di akar 3,6. 3,6. Ini 3 tambah 4. 3,6. Mana sih tadi? 3,6 kali 2,23 sama dengan ya, ini sama dengan ini 8, sekitar 8, sekian, ini 7. 7 dibagi 8, ya 0,8. 0, sebenarnya tepatnya 0,875 ya, sekitar segitulah 0,8. Ya, ini 0,8-an sekian gitu ya. Ya, gitu caranya ya. Oke, juga yang lain ya. Ini kayak Pulp Fiction dan Godfather itu 0,902. Silakan nanti Anda coba cari sendiri. Caranya seperti itu. Kayak misal Godfather dan Pulp Fiction itu ya nanti yang meranking dua-duanya. Pulp Fiction dan apa tadi? Pulp Fiction. Oh, saya tadi ngitung yang mana ya? Forrest Gump dan betul ya tadi saya Forrest Gump dan iya betul. Ini Pulp Fiction dan Godfather yang belum. Pulp Fiction dan Godfather silakan. Nanti Pulp Fiction dan Godfather itu yang berarti yang meranking dua-duanya kan ini 1, 2, cuma 2. Si Robert dan Amy. Ya, nanti Anda cari nilai similarity-nya. Ya, ini 0,9 sekian. Oke, lanjut. Step 3. Step 3 itu kita melakukan prediksi.
Now we can predict fill the rating for user for the item. Ya, so itu kalau for rating. Jadi kita contoh mau menghitung atau memprediksi ratingnya Emmy untuk Forrest Gump. Kan tadi gimana? Tadi kan ini belum di rating oleh Emmy ya. Mungkin saja Emmy karena memang belum pernah menonton, gitu ya. Jadi sekarang kita pengen tahu ratingnya terhadap Forrest Gump. Kita prediksi berdasarkan tadi similarity of itemnya tadi yang sudah kita hitung. Similarity item kan ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Jadi rating ini kan berarti gini, kita mau prediksi U-nya itulah user ya. Jadi prediksi dari Emmy ya. A gitu aja lah, Emmy A gitu ya, terhadap produk apa tadi, Forrest Gump ya? Iya, Forrest Gump. Gitu aja lah, saya tulis Emmy terhadap Forrest Gump. Ya ini kan berarti sama saja dengan sigma ratingnya si Ami. Nah ini kita lihat dulu, I itu apa sih ini? I itu adalah himpunan item yang pernah di-rating oleh user, dalam ini oleh Emmy. Item yang pernah di-rating oleh si Emmy ya, yang similar dengan item P. Jadi cari item-item yang pernah di-rating oleh Emmy dan yang similar. Nanti akan saya jelaskan yang disebut similar itu gimana. Ini sebenarnya kita bicara threshold nanti. Aduh, kok dalam. Nah, kadang untuk nulis agak lemah. Ya, ini kita bicara nanti pakai threshold. Sekarang kita lihat dulu item yang pernah di-rating oleh Emmy gitu ya. Ya, oke. Rating Emmy untuk si pada tadi apa namanya filmnya? Pulp Fiction. Pulp Fiction. Pulp Fiction P aja ya. Pakai ini saja. Eraser. Atau udah gini aja lah, biar nggak kelamaan. Ya, rating Emmy terhadap Pulp Fiction itu kan 4. Ya, rating Emmy terhadap Pulp Fiction itu 4. Kalikan kesamaan rating Emmy terhadap Pulp Fiction. Duh, batuk. Jadi ini dikalikan dengan similarity kan, similarity antara Pulp Fiction dengan Forrest Gump. Nah, similarity antara Pulp Fiction dan Forrest Gump tadi berapa? Pulp Fiction 0,792 ya. Jadi ini 4 kali 0,792 ya. Terus tambah rating Emmy untuk selain Pulp Fiction tadi apa namanya? Godfather. Nah, Godfather berapa? Rating Emmy untuk Godfather oh 5. Nah, 5 kan. Nah, ini 5 kan di sini ya, 5. Kalikan similarity antara Pulp Fiction dan apa tadi itu? Godfather ya, Godfather. Kok Godfather? Forrest Gump. Tuh. Kita kan yang mau diprediksi Forrest Gump-nya ya.
yang mau diprediksikan Forrest-nya. Jadi Godfather dan Forrest Gump. Berapa Godfather dan Forrest Gump? Nah ini 0,8. Ya. Jadi ini ya 0,8 di sini. Sorry ini 0,8. Dibagi dengan sigma dari similarity. Jadi similarity Pulp Fiction dengan Forrest Gump tambah similarity dari Godfather dan Forrest Gump. Nah, itu ya. Jadi similarity antara Pulp Fiction dan Godfather 0,792, Godfather dan Forrest Gump 0,8 dibagi hasilnya adalah hasilnya 4,5. Jadi ini adalah rating perkiraan ya, prediksi rating Emmy terhadap item ini Forrest Gump. Jadi perkiraan tuh Ami nanti akan merating Forrest Gump tuh 4,5 loh, nah, itu ya. Ini jadi sistem ini tugasnya adalah untuk prediksi nanti. Rekomendasi sistem di situ. Ya. Jadi nilainya adalah 4,5. Ini adalah nilai prediksi. Nah. Oke. Sehingga kita bisa melakukan hal yang sama untuk yang lain, untuk yang masih tanda tanya yang lain ya. Tanda tanya itu yang ini maksudnya. Ini kan? Tanda tanya. Tanda tanya artinya belum ada rating di sini. Ini belum ada rating, ini bisa diprediksi. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama, sehingga nanti kita bisa melengkapi semuanya. Jadi ratingnya itu semuanya terisi itu ya. Ini yang ditebelin itu yang rating hasil prediksi. Yang tanda tanya tadi. Jadi Emmy memprediksi Forrest Gump itu prediksinya dalam 4,5. Kelvin prediksi The Godfather itu prediksinya dalam 4,01. Jadi nanti kita bisa tahu bahwa si Emmy itu nanti perkiraan oleh sistem itu diperkirakan dia akan menyukai Forrest Gump seandainya Likert scale-nya itu ya, itu antara 1 sampai 5 katakanlah ya. 5 itu berarti suka, ya, berarti kan ini mendekati 5. Jadi perkiraan tuh Emmy itu suka dengan Forrest Gump. David kayaknya nggak suka deh ini sama Pulp Fiction, kan cuma 2 ya. Ini juga Bradley itu nggak begitu suka dengan Godfather. Nah Kelvin itu suka ya, karena 4 itu ya mendekati 5 lah suka terhadap film Godfather. Ini perkiraan hasil prediksi ya. Cuman ini memang kita masih, karena ini contoh jadi datanya masih sedikit contohnya. Nah nanti kalau data sudah banyak, nah ini sehingga di sini diceritakan kalau datanya sudah banyak gimana. Kalau dalam implementasi prediksi rating dihitung berdasarkan item-item yang mempunyai tingkat similarity tinggi terhadap item yang akan diprediksi ratingnya. Jadi kalau tadi kan kita libatkan semua, tapi dalam praktek itu sebenarnya adalah item-item yang tingkat similarity-nya tinggi saja. Jadi pada saat dia memprediksi di sini, itu hanya yang I itu kan berarti item yang pernah di-rating oleh tim user dan similar dengan item yang akan diprediksi ratingnya itu. Tapi kita bisa reduce dengan threshold. Jadi nanti kalau udah banyak sekali naik burn-nya itu adalah nanti berdasarkan threshold. Katakanlah di sini ya, Anda threshold kan misal yang dikatakan similar itu dari banyak itu di atas 0,7 gitu katakanlah. Nanti yang produk-produk yang tingkat similarity-nya 0 di atas 0,7 itu yang akan dilibatkan dalam prediksi. Sehingga nggak dimasukkan semua. Nah, itu ya. Jadi yang I di situ nanti hanya yang I besarnya itu ya. Itu kan hanya item-item yang punya tingkat similarity tinggi aja terhadap item P. P ini akan diproduksi. Prediksi gitu ya. Katakanlah tadi Forrest Gump. Iya. Nah, yang tingkat similarity tinggi gimana? Ya itu tadi threshold Anda tetapkan. Loh, gimana thresholdnya Pak? Berapa yang dikatakan similarity tinggi itu? Nah, itu nggak ada patokan yang
fix, jadi itu nanti bisa masuk di analisa nanti. Jadi kita nanti pengujian nanti di belakang kita akan belajar tentang bagaimana menguji ini ya, bagaimana pengujian itu dilakukan ya, apa aja parameternya, apa aja metrik yang dilakukan untuk pengujian, gitu ya. Nah, sekarang kita bicara metode dulu sebelum masuk ke pengujian. Nanti bisa dengan pengujian itu, ternyata tingkat similarity sekian itu yang lebih bagus prediksinya. Ya. Nah, gitu ya. Ini berarti sudah, ya ini prediksi. Jadi dalam praktek ini hanya yang punya tingkat similarity tinggi terhadap item yang akan diprediksi ratingnya. Nah, dalam kasus AMI, kita dapat menentukan threshold tingkat similarity dari item-item yang akan dilibatkan dalam prediksi, tadi yang saya ceritakan tadi. Oke, itu. Nah, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Belum, Mungkin Pak. ada pertanyaan. Pak, mau tanya apa? Maaf, Pak. Ya, Kozi ya? Kozi. Iya, Pak. Gimana? Tadi kan di yang bagian example, di bagian di PDF-nya, similarly we can calculate the quotient similarity of all movies and ordinal. Pokoknya itu dihitung semua quotientnya, Pak. 0,8 sama 0,92 itu dapat dari mana, Pak? 0,8, 0,9 yang mana ya? Bentar. Di atasnya, yang ini. Pak. Di atasnya, Pak. Ini. Iya, itu, Pak. Lah ini kan saya tadi ngitung. Contohnya 0,8. Oh. Ini kan saya tadi ceritanya ngitung yang ini. Iya kan? Iya, Pak. Dengan cara yang sama, similar itu artinya dengan cara yang sama, kita dapat menghitung quotient similarity untuk semua movie yang lain. Tadi kan contohnya untuk menghitung yang 0,792. 0,8 contohnya yang ini, barusan. Oke, Pak. Ya, 0,9 tadi saya lingkari, silahkan dengan cara yang sama, Anda lakukan hal yang sama. Ya. Nah, sekali Baik, lagi, ini kan gini, untuk contoh untuk Pulp Fiction dan Forrest Gump, PF, kita ini ya, Pulp Fiction itu P, Forrest Gump itu F, kita menghitung user yang sudah merating dua ini, Pulp Fiction dan Forrest Gump. Yang sudah merating dua-duanya. Yang sudah merating dua-duanya siapa? Kelvin, Robert, sama Bradley. Ya itu? Nah, ini kita buat vektornya. Ini 5, 3, 1. Untuk Pulp Fiction, Forrest Gump 2, 3, 3. Oke, seperti itu. 5, 3, 1, 2, 3, 3. Oke. Nah, pakai apa? Pakai cosine similarity untuk menghitung ini. Jadi 5 kali 2, 3 kali 3, ini 1 kali 3 ini ditambahkan, dibagi dengan kardinalitas dari ini kali kardinalitas dari ini ya. Ini ya. Ketemu 0,792. Nah, sekarang yang 0,8 dari mana? Ini adalah The Godfather dan Forrest Gump contohnya. Jadi caranya sama, dengan cara yang sama, similarly. Kita akan menghitung ini ya, Forrest Gump sama Godfather. Nah, berarti cari user yang sudah merating dua-duanya. Forrest Gump dan Godfather. Apa tadi? Tadi udah saya kotakin ya. Robert sama David kan, ini yang kota ini. Berarti ininya gimana? Metriknya 32 sama 12. Yang 32 sama 12. Oke? Ya. Yang lain juga Baik, Pak. perhatikan lagi ya. 3, 2, 1, 2. Nah, sekarang similarity antara Godfather dan juga Forrest Gump itu gimana? Ya berarti ini 3 kali 1 tambah 2 kali 2. Sini ya, dibagi dengan kardinalitas dari sini.
Udah ketemu ini. Ini sebenarnya hasilnya sekitar 0,8 sekian ya. Ini hanya harus diperpanjang 0,8 sekian. Anda bisa koreksi lagi, Anda bisa hitung sendiri di sini ya. Yang Baik, Pak. 0,9 caranya juga sama ya, caranya sama. Di The Godfather dan Pulp Fiction, cari yang punya apa yang apa tuh rating user yang sudah merating Godfather dan Pulp Fiction. Godfather dan Pulp Fiction yang sudah merating itu adalah Robert dan Amy saja, Robert dan Amy. Nah, nanti caranya sama seperti itu. Nanti yang ini ketemu yang ini. Ya, gitu ya. Baik, Pak. Oke, Terima ada kasih, Pak. lagi? Ya, oke, bersama. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa, silakan kalau mau. Siapa tahu tadi nggak memperhatikan harus diulang ya nggak apa-apa. Ini ada yang harus diulang lagi. Nggak ada, oke ya. Nah, sekali lagi, ini kan contohnya masih sederhana sekali. Tapi dalam implementasi nanti ya, di sini ya, I itu ya, I elemen dari I besar. Nah, I besar itu adalah item yang pernah di-rating oleh active user. Tadi baru saya praktekkan yang pernah di-rating oleh active user. Harusnya dan yang similar dengan item P. Dalam hal ini kalau misal kita memprediksi AMI untuk Forest Gump, berarti yang similar yang terhadap Forest Gump. Yang similar itu yang gimana? Nah, ini ditentukan dengan threshold. Jadi Anda sendiri, threshold batas ya. Jadi Anda tentukan batasnya, baru kemudian nanti Anda masukkan dalam perhitungan ini. Jadi contohnya gini, misal Anda nanti kasih threshold bahwa yang disebut similar itu antara dua item itu adalah yang di atas 0,75 katakanlah gitu. Yang similarity-nya itu di atas 0,75. Jadi nanti yang masuk dalam perhitungan prediksi di sini, yang masuk dalam I itu hanya produk-produk yang nilai similarity-nya itu di atas 0,75 untuk Forest Gump gitu ya. Jadi yang similar dengan Forest Gump aja gitu katakanlah gitu. Kenapa Forest Gump? Nah, kita memang mau memprediksi rating untuk Forest Gump. Ini ya, ratingnya ini untuk Forest Gump. Jadi cari produk-produk yang tingkat similarity-nya sama dengan Forest Gump. Tingkat similarity-nya tinggi lah, tingkat similarity dengan Forest Gump. Jadi nanti katakanlah yang tingkat similarity-nya 0,75 ke atas. Nah, itu nanti yang masuk ke perhitungan ini. Itu dalam implementasinya nanti ya. Karena tentukan threshold-nya. Nah, threshold itu sebenarnya bisa berdasarkan pada penelitian sebelumnya, atau mungkin memang masuk dalam analisa Anda nanti. Oh, ternyata rating yang bagus, ternyata threshold yang menghasilkan prediksi yang lebih bagus itu yang sekian. Ya. Nah, tentunya semakin rendah threshold-nya itu juga nanti prediksinya tidak akan semakin, justru bisa aja nggak bagus. Karena apa? Karena banyak nilai biasnya nanti. Dan juga tingkat complexity dari running programnya juga akan tinggi karena kan lebih banyak item yang akan dihitung di situ. Karena naik burn-nya juga pasti akan banyak, ya kan? Nah, tingkat similarity yang terlalu tinggi itu juga nggak bagus juga mungkin karena naik burn-nya terlalu kecil, terlalu sedikit sehingga apa ya? Tingkat prediksinya juga mungkin saja kurang bagus karena bahan untuk learning dari program, maksudnya dari aplikasi atau sistem Anda itu kan melakukan learning terhadap rating-ratingnya tadi. Nah, itu menjadi tidak lengkap, kurang komprehensif karena terlalu sedikit nanti neighbor-nya. Nah, ini tingkat optimality ini memang harus diuji gitu ya. Nah, penelitian kan salah satunya itu ya. Oke, ya. Kalau nggak ada lagi, saya lanjutkan yang untuk adjusted cosine similarity. Kita sampai jam 1:30 ya? Atau 1:30? Tadi itu 10:30, 10:12, 1:30, 1:30. Oke, 1:30. Tapi mungkin nggak 1:30 ya. Jam 1 aja mungkin.
Tapi nanti kita break sebentar, sholat jam 12 kita break sebentar untuk sholat. Nanggung saya ya. Oke, adjusted cosine similarity. Atau masih ada yang nanya lagi? Monggo sebelum dimulai. Gak apa-apa, nanya aja. Nggak ada, oke lanjut ya. Nah, ada juga cara lain untuk menghitung similarity dengan menggunakan adjusted cosine similarity. Ini juga saya ambil dari Ditmarjana. Basic cosine similarity ini ya, measure tidak doesn't take the difference the average rating behavior on the user ya. Jadi gini. Kalau kita lihat ya memang cosine similarity itu kan kalau yang basic itu ininya matriknya itu kan ya ini namanya juga ini dari rating jadi seakan-akan nggak ada bedanya dengan rating pengguna itu aja sih sebenarnya. Problem is solved by using adjusted cosine similarity ya dia menggunakan ini jadi dia subtract the average from the ratings. Jadi untuk setiap jadi nanti vektor-vektornya itu adalah hasil sub ini apa itu namanya subtract jadi hasil pengurangan antara rating dengan rata-ratanya rating user terhadap item A dikurangi rata-rata rating dari user itu gitu ya. Jadi dikurangi dengan rata-ratanya, gitu. Selalu dikurangi dengan rata-ratanya. Nah ini juga gitu nanti sama, karena vektor yang terbentuk itu adalah ratingnya dikurangi dengan rata-rata dari rating user tersebut. Sehingga ini rumus dari similarity-nya adalah seperti ini. Nah kalau kita kembali ke soal tentang ELIS, bukan EMI ya, ini soal yang beda lagi. ELIS itu yang contoh kemarin di user base collaborative filtering. Kemarin saya sudah kasih contoh ya, ELIS ya, contoh kasusnya yang ELIS. Mungkin Anda bisa buka lagi yang ELIS. Itu nanti item ini ya, item user matrixnya itu kan seperti ini ya. ELIS untuk item 1 merating 5, ELIS untuk item 3 merating 3, item 2 merating 3, untuk item 3 dia merating 4 dan seterusnya sampai item 5 dia belum pernah merating. Item 5 belum pernah merating. Nah ini yang akan diprediksi. Nah nanti kalau kita mau menggunakan yang ini adjusted cosine similarity. Nah adjusted cosine similarity itu nanti kita akan membuat yang seperti ini, matriks seperti ini. Jadi ELIS itu rata-rata ratingnya kan 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 ini kalau dibagi 4 itu kan sama saja rata-ratanya 4 ya ini ya. Jadi nanti kalau dia sudah merating 5 nanti dikurangi dengan rata-ratanya. Ini kan rata-ratanya 4. Jadi rata-rata rating dari ELIS itu adalah 4 ya. Jadi nanti 5 itu dikurangi 4. 1 ya. 3 dikurangi rata-ratanya jadi min 1. 4 dikurangi 4 0. 4 dikurangi 4 ya 0 lagi. Nah demikian dan seterusnya ya. Nanti user 2 rata-rata ratingnya berapa gitu. Kalau dia ada 5 ya sudah ini dibagi 5 nanti. Ini kan 3 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambahkan, tapi nanti dibagi 5 ya. Kalau ini kenapa dibagi 4 ya, karena dia hanya merating 4 kali. Nah, begitu dan seterusnya ya. Ini masih 0 karena memang belum ada ratingnya. Masih tanda tanya gitu, masih bukan 0 ya, tapi ini tanda tanya. Nah, ini karena ini PR kita untuk memprediksi. Ya, ini yang user base kemarin, contohnya user base. Nah, kalau kita terapkan permasalahan ELIS ini di item based collaborative filtering, berarti nanti kalau pada saat kita menghitung
Misal gini ya, kita bedanya ini menghitung cosine similarity yang basic, yang tadi, contohnya tadi ya. Tadi itu kan yang basic. Kalau yang basic tadi ya tinggal ini aja, contoh similarity dari item 5 dengan item 1. Item 5 dengan item 1. Ini item 5 ya. Item 1. Ya. Kita cari user-user lain, rating dari user-user lain. Jadi user lain yang merating item 5 dan item 1. Kebetulan semua ini ya, sudah pernah merating item 1 dan item 5. Jadi ini 3 kali 3, 4 kali 5, ini ya. Ini. 3 kali 3, 4 kali 5, 3 kali 4, 1 kali 1, gitu ya. Dibagi dengan kardinalitas sama dengan tadi ya. Ini koordinatnya kan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat diakarkan. Nah, ini hasilnya adalah 0,99. Nah, ini kalau kita pakai yang tadi, yang cosine similarity biasa. Kalau pakai adjusted cosine similarity, kita akan menghitungnya gini, dengan menggunakan matriks ini. Jadi, ini yang akan dilibatkan yang ini ya, dan yang ini. Ya, ini 0,6 kali 0,6, 0,2 gitu ya, kali 1,2 dan seterusnya gitu ya. Sama saja sih caranya sama, cuman yang transformasinya adalah di sini. Sehingga ini similarity adalah 0,8. Nah, ya, gitu. Similarity-nya 0,8. Ya, ini contoh cara yang berbeda aja. Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, coba cari di buku Dit Marjanah yang sudah saya upload juga di LMS. Coba cari keunggulan dari adjusted cosine similarity itu apa dibanding basic cosine similarity. Ya. Kenapa perlu ada adjusted cosine similarity? Kenapa tidak cukup pakai basic cosine similarity saja? Emang apakah membawa perbedaan? Emang apakah membawa sebuah keuntungan tersendiri, ya, kelebihan tersendiri dari hasil perhitungannya? Nah, oke ya, coba nanti Anda cari ya, gitu ya. Oke, lanjut. Ini ada beberapa sih panjang. Saya kira kita sekarang karena sudah adzan mungkin bisa istirahat dulu ya. Kita masuk jam 12 lebih 20.